pemuda yang berjalan di atas air. Cerita menakjubkan ini dikisahkan oleh Dhunnul Al-Misri, seorang ulama dan ahli sufi yang sangat terkenal. Suatu ketika, Dhunnul melakukan perjalanan panjang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melindungiku selama perjalanan. Dalam perjalanan dari Mesir ke Mekah, Dhunnul harus menaiki sebuah kapal dan mengarungi lautan. Di kapal itu, dia bertemu dengan seorang pemuda berwajah tampan. Meskipun wajahnya menarik, namun pakaiannya biasa saja. Dan tampaknya pemuda itu juga tidak membawa bekal yang banyak. Selama di atas kapal, Dhunnul makan dan minum seadanya. Karena bekal yang dia bawa pun sangat terbatas. Setelah perjalanan laut ini selesai, masih ada lagi perjalanan darat yang sangat panjang. Dhunnul senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan selama perjalanan ini dan bisa tiba dengan selamat di Tanah Suci. Suasana tenang di atas kapal tiba-tiba berubah menjadi gaduh. Sebagian orang sudah berkerumun di satu titik. Kemudian dari kerumunan itu keluarlah sang nahkoda kapal. Kapal ini terpaksa berhenti sampai masalah yang sedang terjadi saat ini terpecahkan. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Dan sebagian lagi merasa kesal karena perjalanan menjadi tertunda. Lekas beritahukan kepada kami semua. Masalah apa yang sedang terjadi di sini, Tuan? Penumpangku ini mengatakan jika dia kehilangan sejumlah uang, aku akan memeriksa semua isi kapal dan seluruh penumpang. Aku tidak akan mengizinkan seorang pencuri menaiki kapalku. Penumpang yang kehilangan uang itu menatap sinis kepada penumpang lainnya, terutama mereka yang terlihat miskin. Setelah itu, beberapa awak kapal mulai maju untuk memeriksa para penumpang. Lekas keluarkan barang-barang kalian. Jumlah uang itu begitu banyak, pasti akan segera ditemukan. Satu persatu penumpang selesai diperiksa, termasuk Dhunnul. Tiba saatnya pemeriksaan kepada pemuda berwajah menawan itu. Para awak kapal itu mulai mendekat dan meminta si pemuda untuk menunjukkan semua barang bawaannya. Namun, si pemuda itu menolak. Berani sekali kau menolak. Itu menjadi bukti bahwa kamulah pencurinya. Tiba-tiba saja, pemuda itu naik ke atas pagar kapal. Tubuhnya meloncat dengan sangat ringan. Berayun-ayun mengikuti gelombang kapal, membuat para penumpang menjerit ketakutan. Oh, tenang. Lekaslah turun, anak muda. Teriak salah satu penumpang yang mengira bahwa pemuda itu akan melompat ke laut. Namun, bukannya turun kembali ke dek kapal, pemuda itu justru melangkahkan kakinya ke lautan. Berbondong-bondong mereka berlari ke tepian kapal, mencari di mana pemuda itu terjatuh. Sungguh aneh, pemuda itu tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada bekas sesuatu tercebur ke dalam air. Di tengah kepanikan itu, si pemuda tiba-tiba saja muncul. Dia terlihat berdiri dengan tenang di atas air laut, seolah-olah dia berdiri di atas tanah. Lihat, itu dia ada di sana. Oh, dia berdiri di atas air. Bagaimana bisa? Ya Allah, aku telah dituduh mencuri barang mereka. Aku bersumpah, ya Tuhanku, kiranya Engkau mengizinkan aku ingin meminta semua binatang laut di sini untuk mengeluarkan mutiara. Aku ingin membagikannya kepada seluruh penumpang di sini. Semua penumpang mengamati dengan seksama, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesaat kemudian muncullah para binatang laut dari dalam air. Satu persatu para ikan itu membuka mulutnya dan tampaklah sesuatu yang berkilauan.
Oh, lihatlah, itu permata. Benar, semuanya berkilau. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda itu mulai melangkah dan berjalan menuju ke arah kapal. Dalam setiap langkahnya, dia berzikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebuah kalimat dari Al-Fatihah ayat kelima yang berarti, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Namun, pemuda itu tidak naik lagi ke kapal. Dia terus saja berjalan lurus sambil berzikir. Orang-orang begitu terpana. Mereka semua terus memperhatikan hingga pemuda itu tidak lagi terlihat. Dan setelah pemuda itu menghilang dari pandangan, para binatang laut kembali menyembunyikan diri mereka di lautan. Subhanallah, kejadian ini begitu membekas di hati Dhunnul. Beruntunglah dia bisa menyaksikan bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Berkah dan karunia-Nya selalu menyertai orang yang dekat dengannya. Dan pemuda tadi pastilah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dimintanya langsung dikabulkan. Menurut riwayat, pemuda ini adalah Sahal At-Tustari, seorang sufi yang sangat terkenal. Assalamu alayka ya Rasulullah.